Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia Putri Maharani dengan NIM 4242301070 dan rekan saya yang bernama Imran Nur Andriansyah dengan NIM 4242301071. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari line follower digital yang merupakan sebuah PBL kami pada semester 2 ini. Baik, untuk yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu line follower digital. Nah, line follower digital adalah sebuah robot yang dirancang untuk mengikuti jalur dengan bantuan sensor-sensor dan pengendali elektronik. Nah, selanjutnya bagaimana line follower itu dapat bekerja. Nah, untuk yang pertama itu di dalam line follower robot terdapat sensor deteksi garis, yang mana sensor-sensor yang dipasang di bawah robot akan membaca warna permukaan di bawahnya. Nah, sensor akan menghasilkan sinyal analog yang mencerminkan tingkat kecerahan atau warna di bawahnya. Nah, kemudian masuk pada bagian pemrosesan data. Nah, microcontroller akan membaca sinyal dari sensor dan proses data tersebut. Microcontroller akan membandingkan nilai sensor dengan ambang batas yang telah ditentukan untuk menentukan proses jalur. Nah, kemudian masuk pada bagian pengambilan keputusan. Nah, microcontroller akan mengambil keputusan untuk menggerakkan motor dengan mengatur kecepatan dan arahnya. Selanjutnya ada kendali robot. Dengan microcontroller akan mengirimkan sinyal ke driver motor untuk mengontrol motor dengan kecepatan dan arah yang sesuai untuk mengikuti jalur dengan tepat. Selanjutnya pada langkah terakhir yaitu tindakan fisik, yang mana motor akan menggerakkan roda robot berdasarkan instruksi yang diterima dari microcontroller, sehingga robot akan bergerak sesuai dengan jalur yang ditentukan. Oke, jadi pada line follower digital ini terdapat 3 komponen atau 3 bagian khusus yang terdiri atas microcontroller Arduino, driver motor, dan optical sensor. Nah, untuk microcontroller Arduino merupakan sebuah otak atau pusat kontrol robot. Nah, microcontroller ini akan bertanggung jawab untuk menerima data masukan dari sensor, memproses data tersebut, dan mengatur gerakan motor sesuai dengan kondisi jalur yang dideteksi. Nah, dalam proyek line follower digital, pengguna dapat menggunakan bahasa pemrograman Arduino yang berbasis bahasa C atau C++ untuk mengatur logika kontrol robot, mengolah data sensor, dan mengatur gerakan robot. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan materi driver motor L298N. Dari segi pengertian secara umum, driver itu adalah rangkaian yang tersusun dari transistor untuk menggerakkan motor DC. Nah, motor itu memang menggunakan atau berputar dengan daya DC, tetapi tidak bisa diatur tanpa menggunakan driver. Nah, maka diperlukan rangkaian driver yang berfungsi untuk mengatur kerja dari motor. Nah, pada rangkaian kali ini kita menggunakan modul driver motor berjenis L298N. Nah, di mana L298 ini adalah jenis tipe IC yang merupakan driver motor untuk mengendalikan perputaran dan kecepatan motor DC. Nah, ia juga mengandung dua rangkaian hub bridge yang membuatnya mampu mengendalikan dua motor secara independen. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan cara kerja dari driver motor L298N, di mana input 1 dan input 2 digunakan untuk mengontrol motor 1. Motor hanya akan berputar ketika enable A diberikan logika high. Apabila diberikan logika low, maka motor tidak akan berputar. Yang kedua itu ada apabila input 1 high dan input 2-nya low, maka motor akan berputar ke arah tertentu. Yang ketiga, apabila input 1 low dan input 2-nya high, maka motor akan berputar ke arah sebaliknya. Yang keempat, apabila input 1 low, input 2-nya low, sama-sama high, maka tidak ada perputaran pada motor. Oke, yang kelima itu input 3 dan input 4 digunakan untuk mengontrol
Motor 2 hanya digunakan atau hanya berputar ketika enable B diberikan logika high. Apabila pin enable B diberikan kondisi logika low, maka motor tidak akan berputar. Yang keenam, apabila input 3-nya high dan input 4-nya low, maka motor akan berputar ke arah tertentu. Yang ketujuh, apabila input 3-nya low dan 4-nya high, maka motor akan berputar ke arah sebaliknya. Nah, yang ke-8 itu dia apabila input 3-nya low, input 4-nya low, atau input 3-nya high, atau input 4-nya high, maka motor akan berputar, tidak akan dapat berputar. Nah, untuk yang ke-9 yaitu putaran motor searah jarum jam itu disebut dengan CW atau clockwise. Sedangkan perputaran motor yang berlawanan dengan jarum jam itu disebut dengan CCW atau counter clockwise. Nah, yang ke-10, kapasitor 1 dan kapasitor 2 berfungsi sebagai decoupling untuk menghilangkan tegangan liar berasal dari power supply. Sedangkan 8 buah dioda 1N bertipe 1N4007 itu berfungsi sebagai proteksi terhadap induksi yang diakibatkan oleh perubahan putaran motor secara tiba-tiba. Oke, kita masuk ke dalam materi komponen drivernya. Di sini ada yang pertama ini komponen yang paling penting yaitu IC L298N, di mana IC ini berperan sebagai driver untuk mengendalikan gerakan motor. Yang kedua ada kapasitor, yaitu di mana kapasitor ini bernilai 220 mikrofarad dengan tegangan 35 volt yang memiliki peran penting dalam penstabil tegangan. Nah, lalu ada resistor, di mana resistor ini sebagai peran penting untuk melindungi LED dari arus yang sangat besar. Lalu ada LED di mana sebagai indikator visual agar menunjukkan bahwa status motor driver itu aktif. Lalu ada komponen IC 7805, di mana IC ini berperan penting untuk pengubah tegangan yang awalnya misalnya 12 volt akan dirubah menjadi 5 volt. Nah, lalu ada pin header, di mana pin header ini untuk menghubungkan antara motor driver atau microcontroller atau ke barang elektronik lainnya. Nah, selanjutnya adalah mengenai optical sensor itu sendiri. Nah, robot line follower ini hanya membutuhkan 2 sensor utama, namun pada gambar tersebut terdapat 6 unit rangkaian sensor garis. Sensor tambahan di bagian kanan dan kiri robot utama bertujuan sebagai sensor pengaman ketika pada suatu kondisi tertentu sensor utama robot mengalami gagal deteksi. Apabila terjadi gagal deteksi garis pandu, maka keberadaan sensor cadangan ini dapat menghindarkan robot keluar dari jalur lintasannya. Nah, terdapat 2 ukuran resistor, yaitu 330 ohm yang berfungsi sebagai pembatas arus pada LED dan 10 kilo ohm yang dikombinasikan dengan photodiode secara seri dengan tujuan untuk membuat rangkaian pembagi tegangan. Untuk cara kerja dari optical sensor, yang pertama terdapat sumber cahaya, yang dimana sensor optik membutuhkan sumber cahaya yang biasanya berupa LED atau light emitting diode atau laser. Sumber cahaya ini menghasilkan cahaya yang akan dipancarkan ke area yang akan deteksi. Kemudian pada proses transmisi cahaya dari sumber cahaya kemudian ditransmisikan ke area yang akan dideteksi seperti melalui udara atau serat optik. Selanjutnya cahaya yang dipancarkan kemudian berinteraksi dengan objek atau permukaan tertentu. Nah, objek ini biasa memantulkan cahaya, menyerapnya atau mentransmisikannya. Selanjutnya pada bagian photodiode, ketika cahaya memantulkan dari objek atau permukaan, ia mencapai photodiode atau fototransistor. Nah, komponen ini kemudian menangkap cahaya dan menghasilkan arus listrik sebagai respons terhadap intensitas cahaya yang diterima. Selanjutnya pada proses pemrosesan sinyal listrik
yang dihasilkan oleh fotodiode atau fototransistor kemudian diproses oleh rangkaian elektronik. Nah, hal ini dapat melibatkan penguatan sinyal filtering dan konversi sinyal analog menjadi digital. Selanjutnya pada bagian akhir yaitu penghasilan output, yang mana setelah pemrosesan hasilnya bisa berupa output digital atau analog yang menunjukkan informasi tentang intensitas cahaya yang dideteksi atau karakteristik lain dari objek yang terdeteksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain elektrikal, yang mana pada desain ini terdapat PID atau Proportional Integral Derivative sebagai kalibrasi sensor, cek sensor, dan start. Kemudian ada MUX atau multiplexer untuk memilih input atau masukan yang akan diteruskan ke bagian output. Nah, pemilihan input yang akan dipilih ditentukan oleh sinyal yang ada pada bagian kontrol atau kendali. Nah, ada 8 input yang nantinya akan masuk ke satu output dengan 3 output. Terdapat pin 11 sebagai pin A, pin 10 sebagai pin B, 9 sebagai pin C, dan dikeluarkan di pin 3 sebagai output sensor. Nah, kemudian ada pin D, 8, 9, 10, dan 11 pada microcontroller Arduino yang nanti akan masuk ke input yang ada di driver motor L298N. Oke, di sini ada mechanical design yang kami buat, yaitu dengan menggunakan software Fusion 3D, di mana di sini terletak ukuran-ukuran dari yang kami buat, dari desain sensor, ukuran akriliknya, lalu ada ukuran panjang si motor DC-nya, lalu ada ukuran dari panjang dari papan Arduino-nya, lalu di sini ada ukuran spacer dan ukuran dari untuk penyimpanan soket baterainya. Nah, lalu ini adalah desain yang sudah kami render atau yang kami sudah buat menjadi suatu bentuk desain yang visual jadinya. Namun di sini tidak ada pengkabelan karena elektrikalnya akan berbeda dengan mekanikal. Oke, baik, di sini kami juga menampilkan program yang dipakai untuk microcontroller Arduino. Nah, untuk program pertama yaitu program untuk mengatur nilai PWM dan arah perputaran motor. Selanjutnya ada program untuk menguji kefungsian sensor dengan IC multiplexer 4051. Nah, kemudian ada program untuk menguji display OLED dan tombol. Baik, mungkin cukup sekian presentasi mengenai line follower digital dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.